beberapa hari telah berlalu dan keberhasilan rudal Iran menembus sistem pertahanan canggih Israel masih menjadi bahasan yang menarik untuk dibincang. Bagaimanapun, ini menjadi serangan hipersonik pertama Iran terhadap Israel. Selain itu, rentetan rudal yang diluncurkan menerangi langit Tel Aviv mengenai target diiringi sirine untuk selanjutnya menghadirkan ketakutan bagi warga sipil. Pertanyaannya, bagaimana serangan Iran tampak begitu mengesankan? Sebenarnya seperti apa kecanggihan rudal hipersonik Iran yang dapat membobol sistem Iron Dome itu? Rudal hipersonik yang sulit dideteksi. Apa yang pertama kali terlintas di benak kalian jika mendengar kata hipersonik? Situs Leonardo DRS mencatatkan istilah hipersonik menggambarkan kecepatan apapun yang melebihi 5 kali kecepatan suara alias Mach 5 yang kecepatannya kira-kira 1,7 km per detik atau 6.174 km per jam. Penyedia teknologi pertahanan canggih yang berpusat di Virginia, Amerika Serikat itu kemudian mendefinisikan senjata hipersonik sebagai senjata yang cepat, terbang rendah, dan sangat mudah bermanuver, serta dirancang agar sulit dideteksi oleh sistem pertahanan rudal tradisional tepat waktu. Kendati demikian, kehebatan Iron Dome tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama ketika mengingat sepak terjangnya sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling efektif di dunia. Sehingga tentu saja ada alasan mengapa militer Iran begitu percaya diri ketika mengklaim serangan udaranya 90% berhasil mencapai target utama di Israel. Faktanya selain kecepatan, senjata baru Iran ini dapat mengambil jalur lebih acak ke arah target yang dituju setelah jatuh kembali ke bumi. Sehingga membuat rudal hipersonik jauh lebih sulit untuk dideteksi oleh sistem radar dan dihancurkan oleh perisai pertahanan. Namun, sebagaimana Kompas merangkum, rudal hipersonik juga mempunyai tantangan yang besar. Salah satunya, gesekan dengan atmosfer bagian atas menghasilkan suhu yang sangat tinggi, sedangkan kecepatan rudal yang tinggi menghasilkan partikel super panas di sekitarnya. Kondisi inilah yang menyebabkan komunikasi radio semakin sulit untuk terhubung. Taktik Iran jebol Iron Dome. Serangan rudal Iran ke Tel Aviv menandai penggunaan pertama sekaligus menjadi kejadian perdana di mana rudal hipersonik Fattah 1 mendarat di Israel. Karena itu, ada sejumlah poin penting yang sayang untuk dilewatkan di sini. Pertama, media pemerintah Iran melaporkan rudal tersebut pada dasarnya memang dirancang untuk menembus Iron Dome. Artinya, misi Fattah 1 berhasil dalam 1 kali percobaan. Kedua, Iron Dome tak bisa diremehkan karena kecanggihannya. Sehingga dapat disimpulkan, Iran punya taktiknya sendiri untuk menjalankan misinya itu. Mengutip berbagai sumber yang dihimpun dalam satu narasi singkat, Iran meluncurkan rudal konvensional terlebih dahulu untuk mengalihkan perhatian Iron Dome sebelum akhirnya menembakkan rudal hipersonik. Tak diragukan lagi, Fattah 1 dilengkapi sistem deteksi dini dan kemampuan manuver cepat untuk melakukan manuver sehingga dapat menghindari sistem pertahanan udara Israel. Militer Iran menyebut rudal hipersonik Fattah sebagai senjata baru yang diumumkan pertama kali pada Juni 2023. Sementara itu, mereka baru mengumumkan Fattah 2 dan 3 5 bulan setelahnya, yakni pada November 2023. Spesifikasi rudal Fattah Iran. Pada 6 Juni 2023, Garda Revolusi Iran memperkenalkan rudal balistik Fattah yang dideskripsikan sebagai rudal hipersonik. Selain itu, menurut pengamat Institut Internasional untuk Studi Strategis IISS, Fabian Hinz, ada sistem canggih yang dicatatkan berupa hulu ledak yang kuat serta kemampuan serangan target yang jaraknya mencapai 1.400 km jauhnya. Ini bahkan belum termasuk kecepatan 12 Mach atau sekitar 14.000 km per jam yang dibahasakan oleh Missile Defense Advocacy Alliance dalam laman resminya. Lebih jauh tentang RV atau hulu ledaknya memiliki motor roket padat seperti motor dorong Aras 24 yang digunakan dengan peluncur satelit.
Motor ini memiliki nosel yang dapat dikendalikan secara elektrik. Mengutip Kompas, tahap pertama rudal tersebut didasarkan alias identik dengan rudal Khaibar Shekan dengan diameter 100 cm. Terdapat 4 sirip kemudi pada RV untuk mengendalikan rudal selama fase pendorong dan masuk kembali dalam penerbangan. Rudal hipersonik Fatah memiliki diameter badan sekitar 1 meter dengan panjang sekitar 15,3 meter, membuatnya mampu memuat hulu ledak 350 hingga 450 kg. Rudal balistik Iran lainnya. Umumnya, rudal balistik diklasifikasikan berdasarkan jarak maksimum yang dapat ditempuhnya. Ini terbagi ke dalam 4 diantaranya: rudal balistik jarak pendek (SRBM) dengan jarak tempuh kurang dari 1000 km, jarak sedang (MRBM) antara 1000 hingga 3000 km, serta jarak menengah (IRBM) yang menempuh jarak antara 3000 hingga 5500 km. Kemudian yang terakhir, ada rudal balistik antar benua (ICBM) dengan jarak tempuh lebih dari 5.500 km. Adapun Iran, sejauh ini hampir memiliki semua tipe kecuali rudal balistik antar benua. Berdasarkan klasifikasi Arms Control Association, militer Iran memiliki 7 tipe SRBM atau rudal balistik jarak pendek yang dijabarkan sebagai berikut: Qiam 1 jangkauan 500 hingga 1000 km, Fateh 110 200 hingga 300 km, Fateh 313 500 km, Tondar 69 CSSS 8 150 km, Shahab 1 300 km, Shahab 2 500 km, dan Zolfagar dengan jarak jangkauan 700 km. Untuk tipe sedang dan jarak menengah, Iran memiliki masing-masing 3 dan 2 rudal, di antaranya Shahab 3, Zelzal 3, 800 hingga 1200 km, Sejil 2500 hingga 2500 km, Khorramshahr 2000 km, serta Ghadr 1 atau Modified Shahab 3 dan Emad 1 yang sama-sama memiliki jarak jangkauan hingga 2000 km. Jika dilihat dari jenis rudal balistik yang ada maupun yang masih dikembangkan, Iran memiliki jenis rudal balistik lebih banyak dibanding Israel. Namun jenis rudal balistik tersebut belum mewakili jumlah amunisi dari jenis rudalnya. Peluncur rudal kembali terisi penuh. Setelah meluncurkan rudal pada Selasa malam, kecaman dan ancaman seketika datang dari Israel dan Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, pihak Iran membalas dan balik mengancam lewat peringatan penggunaan rudal yang katanya bakal mengejutkan dunia jika Israel benar menyerang dan AS menolak mundur dari keterlibatannya. Seorang mantan komandan IRGC, Muhammad Esmail Kausari, dalam sebuah keterangan seolah meneruskan ancaman dengan menyebut peluncur rudal Iran telah kembali terisi penuh untuk memberikan respons tegas terhadap setiap serangan potensial Israel. Pertahanan udara berlapis-lapis negara kita saat ini berada pada tingkat kesiapan tertinggi. Mantan komandan yang kini merupakan seorang legislator itu menambahkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negara-negara yang memberikan ruang udara kepada Israel akan dianggap musuh. Dalam sebuah keterangan terpisah, ia juga mengirim peringatan kepada AS untuk tidak ikut campur menyusul ancaman setelah serangan rudal Iran terhadap Israel. Peringatan itu muncul setelah Gedung Putih menegaskan kembali dukungannya yang kuat untuk keamanan Israel. Menurutnya, serangan rudal tersebut merupakan tindakan stabilisasi karena dapat mengembalikan pencegahan geopolitik di kawasan tersebut. Namun sebagaimana diketahui, Amerika memandangnya tak lebih dari upaya yang mengganggu stabilitas di Timur Tengah. Ketegangan antara Israel bersama sekutu dan Iran beserta proksinya terus berlanjut di tengah perang Gaza yang belum menemui jalan keluar. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan jika negaranya tidak mencari gara-gara hingga mengakibatkan perang dengan Israel. Iran, kata dia, siap menghadapi ancaman apapun dengan tegas. Bagaimana pendapat kalian mengenai masa depan Iran dan Israel?